pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan Bu Silvi. Di sini Bu Silvi akan memperkenalkan mengenai pembelajaran di area balok. Area balok itu apa sih anak-anak? Yuk, Bu Guru jelaskan di sini. Area balok itu area kita bermain dengan menggunakan balok. Balok itu apa sih? Dicoba yuk. Nah, balok ini adalah alat permainan yang terbuat dari kayu anak-anak. Di sini ada dua macam balok, yaitu balok natural dan juga balok warna. Kalau yang Bu Guru pegang ini balok natural. Kenapa namanya balok natural? Karena balok ini yang terbuat dari kayu, belum dilapisi dengan cat. Jadi masih murni dari warna kayu. Nah, di sini dari balok yang sudah Sabila miliki ini ada berbagai macam bentuk balok, dari ukuran besar, dari ukuran kecil, dari bentuk lingkaran, bentuk kotak, bentuk segitiga. Nanti ada semua Bu Guru jelaskan. Nah, di sini Bu Guru akan memperlihatkan macam-macam balok yang ukurannya besar. Ya. Nih, di sini ada balok kotak besar dan juga ada silinder. Nah, di sini ada silinder besar dan juga ada bentuk segitiga besar. Nah, selain ada lingkaran atau silinder, ada segitiga dan juga ada bentuk kotak persegi panjang maupun kotak persegi. Itu di sini Bu Guru juga ada beberapa bentuk lainnya. Ini siapa yang tahu? Ini bentuknya seperti apa? Ini bentuknya seperti kubah masjid ya anak-anak ya. Ya betul, ini namanya balok bentuk kubah. Kemudian di sini ada balok bentuk atap. Nah, dari sini juga ada balok pintu. Nah, balok pintu di sini ada yang berbentuk seperti pintu masjid. Nah, nanti bisa dibikin seperti ini. Bisa jadi pintu, ini jadi pintu yang bisa dibuka tutup. Dan juga ada yang bentuk pintu seperti pintu rumah biasa. Nah, ini juga bisa menjadi pintu. Selain di sini untuk pintu juga anak-anak bisa menggunakan ini, Dek. Nah, ini dari balok pintu yang sudah terbelah. Nah, kalau tadi tidak terbelah, ini terbelah, bisa dipakai bergabung seperti ini atau dipakai terpisah untuk dijadikan bentuk yang lain. Nah, ada juga balok seperempat lingkaran. Nah, seperempat lingkaran dan juga balok setengah lingkaran. Nah, kalau lingkaran kan bulat ya adik-adik ya. Nah, kalau ini separuhnya aja, namanya bentuk setengah lingkaran. Kalau yang ini bentuk seperempat lingkaran. Nah, di sini ukurannya pun beraneka ragam. Yuk, Bu Guru lihat yuk. Kasih lihat ya. Di sini ada bentuk kubah. Nih, ini kubah kecil. Nah, tadi ada kubah besar. Kemudian ada kubah kecil, kemudian ada atap besar dan juga ada atap kecil. Nah, nih di sini juga ada bentuk pintu. Nih, di sini sudah Bu Guru tata anak-anak nih. Loh, ini khusus untuk tempat balok atap kubah dan atap rumah yang kecil. Kemudian di sini khusus untuk pintunya, baik ini seperempat lingkaran bentuk pintu, kemudian setengah lingkaran. Di sini juga ada bentuk kotak, Dek. Ini bentuk kotak kecil, kalau tadi kotak besar. Kemudian ini juga ada untuk pintu. Nah, di sini ada banyak sekali. Anak-anak bisa lihat ada kubah. Setiap loker mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Tuh. Nah, ada yang bentuk seperti ini. Tuh, macam-macam kan bentuk baloknya. Nah, ini bentuknya seperti ini sayang. Nah, ada yang pendek, ada yang panjang di bawahnya. Nih, yang panjang ada di bawah, yang pendek ada di atas, yang panjang kurus ada di bawah juga. Kemudian sebelah sini khusus untuk yang silinder.
dari silinder pendek, besar pendek, ada silinder besar panjang, ada silinder kecil sedang, kemudian ada silinder kecil, ada silinder yang panjang juga paling bawah, dan juga ada kotak lebar tadi. Nah, itu tadi macam-macam jenis bentuk balok natural yang bisa anak-anak gunakan. Nah, tadi anak-anak sudah mengenal balok natural yang berwarna natural kayu ya Dek ya. Nah, sekarang Bu Silvi akan memperkenalkan balok warna. Nah, di sini ada balok warna yang sudah diberi cat atau diberi pewarna nih, sama seperti tadi ya. Ini silinder, kalau yang silinder natural tadi tidak berwarna, di sini ada balok yang sudah berwarna. Ini sama, bisa digunakan untuk membangun ya. Bisa membangun rumah, membangun sekolah, membangun tempat bermain. Di sini juga banyak. Ini ada balok warna kotak, silinder, sudah berwarna-warni. Nih, ada yang berwarna biru juga, macam-macam kan bentuknya. Nih, ada yang bentuknya segitiga. Ini seperti yang bentuk pintu tadi. Nah, macam-macam. Di sini anak-anak bisa dapatkan di mana nih? Di balok warna yang sudah Bu Guru taruh di dalam kotak khusus balok warna. Anak-anak besok kalau sudah datang ke Sabila bisa menggunakan balok warna yang sudah ada di kotaknya ini untuk membangun seperti di gambar nih. Lihat nih. Nah, bisa membuat rumah ya Dik ya, membuat toko dengan balok warna. Kemudian di sini juga ada balok warna yang bisa digunakan untuk puzzle. Nih anak-anak nih. Nah, ini balok warna tapi ini berupa lubang bentuknya. Nih, balok semuanya balok kotak yang sudah diberi lubang. Ada yang bentuk lubang lingkaran, ada yang balok bentuk setengah lingkaran, kemudian balok bentuk segitiga lubangnya, kemudian ada yang bentuk kotak. Ini juga terbuat dari balok karena terbuat dari kayu yang sudah diberi warna, jadi terbuat dari balok warna. Kemudian di sini juga ada timbangan. Nah, balok warna ternyata tidak hanya untuk membangun saja, bisa digunakan untuk timbangan, untuk mengukur berat ringan menggunakan balok warna. Di sini ada balok bentuk segitiga dan juga balok bentuk kotak yang digunakan untuk menimbang atau belajar berat dan ringan. Kemudian di sini juga ada puzzle Dik. Pin. Nah, balok pin namanya ini. Balok pin di sini juga macam-macam, terbuat dari kayu juga karena namanya juga balok ya Dik ya, terbuat dari kayu tapi berwarna. Di sini balok warnanya ada yang bentuk lingkaran, segitiga, kotak, setengah lingkaran dan juga setengah kotak. Nih, kotak kecil. Nah, ini juga bisa anak-anak mainkan juga di sekolah. Kemudian selain balok natural yang berbagai macam ini, nanti anak-anak bisa membangunnya juga dengan balok natural juga. Namun di sini baloknya namanya balok variasi. Nih, balok variasi ini ada bentuknya variasi tanaman, pohon. Dari pohon macam-macam, ada pohon beringin. Ini juga pohon pohon yang besar, pohon yang kecil. Kemudian ada balok variasi hewan. Nih, variasi hewan juga ada loh. Ini ada yang bentuk kuda, ada yang bentuk unta, ada yang bentuk gajah. Nah, ini juga bisa buat mainan anak-anak. Nanti biasanya digunakan untuk membuat kandang hewan, membuat kebun binatang. Anak bisa menggunakan hewan-hewanan ini. Di sini juga ada balok variasi yang berbentuk, ada yang tahu ini bentuknya manusia. Nih, ada orangnya juga. Kemudian ada yang bentuk sudah jadi rumah. Nah, kemudian ada juga yang digunakan untuk membuat pagar. Nih, pagarnya kalau ini nggak bisa boleh pakai yang itu Bu Guru, balok natural bisa. Nah, anak-anak supaya lebih kreatif bisa menggunakan balok natural yang ada di belakang Bu Silvi ini
untuk membuat berbagai macam bentuk. Nah, nanti setelah ini Bu Guru akan mengajarkan bagaimana aturan bermain dalam balok. Oke? Nah, kita tunggu setelah yang satu ini. Nah, kita nanti akan mulai belajar aturan bermain dalam balok, anak-anak. Nah, dalam balok di sini ada aturannya sebelum bermain. Anak-anak pertama harus duduk yang rapi, mendengarkan, membuat aturan bersama, yakni yang pertama, bermain balok tidak boleh berebut. Kemudian bermain balok, mengambil baloknya tidak boleh terlalu banyak. Kenapa kalau terlalu banyak? Nanti bisa menjatuhi kaki ataupun nanti mengembalikannya jadi lebih lama. Karena apa, anak-anak? Nanti bermain balok di sini dalam satu bidang bermain tidak hanya digunakan untuk sendirian. Anak-anak gunakan untuk bermain bersama. Jadi ada nanti dalam satu alas ada 4 anak bermain bersama untuk membangun bangunan bersama. Nah, pertama-tama nanti anak-anak akan mengambil keranjang dahulu. Nah, untuk apa keranjangnya? Keranjangnya nanti ini akan digunakan untuk belanja balok. Namanya keranjang balok. Nanti Bu Guru akan sudah menyediakan alas balok. Ini alas balok nanti, jadi kalau permainan balok anak-anak bermainnya di lantai ya, supaya tidak menjatuhi kaki. Nanti Bu Guru sediakan di lantai seperti ini. Ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Ini bisa digunakan untuk 4 anak ya, bersama-sama. Ada yang duduk sebelah sini, ada yang duduk sebelah sini, sana. Nah, nanti duduk bersama-sama berempat. Setiap anak nanti akan Bu Guru beri keranjang untuk belanja balok. Kemudian belanja pun tidak boleh berebut. Bu Guru panggil satu persatu sesuai kelompoknya. Misalkan kelompok biru sudah boleh belanja. Nanti dari kelompok biru ada 4 anak langsung membawa keranjangnya untuk beli balok atau mengambil balok. Nah, di sini mengambil balok pun juga ada aturannya. Anak-anak boleh mengambil balok sesuka hati, pengen bentuk yang mana saja. Misalkan hari ini anak-anak disuruh Bu Silvi bikin rumah yuk dek yuk, sesuai kreasinya masing-masing. Nah, anak-anak boleh ambil nih, aku mau bikin temboknya dulu. Nah, anak-anak boleh ambil yang ini, tembok, bikin tembok. Nanti aku mau bikin atapnya. Nah, atapnya aku mau ambil yang ini. Nah, kalau di sini sedang ada temannya tidak boleh dorong-dorongan. Tunggu bergantian ya, Dek ya. Ya permisi, ketika mau ambil ada temannya bilang permisi. Permisi, kemudian di sini Bu Guru mau ambil atapnya. Waduh, kok keranjangnya sudah penuh ya, apa yang dilakukan? Ini boleh diisi lagi enggak Bu Guru? Tidak boleh, nanti kalau sampai baloknya jatuh kena kaki akan sakit. Untuk kita apa yang dilakukan? Baloknya kita tata dulu yuk ke alasnya. Nah, bawa dulu ke alasnya. Anak-anak tata dulu yang sudah dibelanjakan tadi. Aku mau bikin tembok. Aku berdirikan seperti ini membentuk kotak. Nah, nanti bersama teman-temannya juga bikin rumahnya sendiri-sendiri. Nah, nih loh, kok nggak ada pintunya, nanti bisa diganti dengan pintunya. Nah, ini dikasih atapnya, kemudian nih jadi atap rumahnya. Loh, lah pintunya kurang Bu Guru, aku mau beli lagi, boleh? Boleh ya. Jadi kalau di keranjang sudah ditata, anak-anak boleh mengambil lagi sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berebut sama seperti tadi ya. Kita ambil lagi. Nah, mau ditukar juga boleh. Ini Bu Guru tukar dengan pintu. Nah, mau Bu Guru kasih lampu juga. Nih, ada lampu-lampunya. Ada apa lagi ya? Nanti bisa anak-anak tambahin sendiri. Nih, Bu Guru kasih contoh yang lebih sederhana saja ya. Ini Bu Guru kasih pintu di depannya, dikasih lampu. Aduh, rumahnya biar cantik. Nanti teman-temannya juga membuat seperti itu. Kemudian setelah bermain sudah jadi, boleh nggak dirusakin? Tidak boleh, kan Bu Guru belum lihat. Jadi ketika anak-anak sudah selesai membangun, kemudian panggil deh Bu Guru.
Bu Silvi, aku sudah jadi nih bangunanku. Nah, nanti Bu Silvi akan datang melihat bangunan anak-anak. Adik ini bikin apa? Nah, nanti Bu Silvi diceritain. Ini loh Bu, aku bikin rumah. Ada atapnya, ada temboknya, ada lampunya loh di atas Bu Guru. Ada pintunya seperti itu. Diceritakan, kemudian setelah bercerita, nanti boleh sambil buat bermain dengan teman-teman yang ada dalam kelompoknya. Kemudian alas ini membangunnya boleh di luar lantai enggak Bu? Di lantai di luar alas enggak Bu? Tidak boleh. Alas ini berguna untuk menata balok. Jadi balok ini ditata di dalam alas. Boleh enggak kalau sampai rumahnya ini mundur-mundur sampai ke lantai begini, boleh enggak ya Bu Guru? Tidak boleh. Nah, jadi Bu Guru beri alas ini fungsinya untuk menata balok. Nih. Kemudian kalau sudah tertata, alasnya boleh digoyang-goyang seperti ini enggak? Boleh diinjak-injak enggak? Tidak. Kenapa? Karena nanti bisa menghancurkan bangunannya. Anak-anak mau enggak bangunannya hancur? Enggak mau Bu Guru. Jadi alasnya tidak boleh digoyang-goyang, tidak boleh diinjak-injak, hanya untuk menata balok. Kemudian boleh enggak ya aku ambil balok temennya buat tak pakai di sini punyaku? Tidak boleh. Anak-anak boleh belanja lagi, kan sudah diperbolehkan guru, jadi boleh ambil lagi sesuai kebutuhan. Boleh banyak-banyak enggak guru? Nah, karena kita Bu Guru hanya punya seperti ini digunakan bersama-sama, jadi ambilnya tidak boleh banyak-banyak karena kita harus tetap saling berbagi. Terus apa yang dilakukan setelah bermain? Kita harus kembalikan. Nah, kita bereskan. Anak yang tertib harus mengembalikan mainan yang sudah buat main. Nah, diambil yang kecil-kecil dulu, yang besar ditinggal dulu, taruh paling atas. Nah, bawaannya gini, boleh gini enggak ya? Keranjang ini ada 2 pegangan. Kalau hanya dipegang satu bisa jatuh baloknya, harus dua-duanya dipegang. Yang besar ini boleh dibawa. Nah, dikembalikannya pun juga ada aturannya, tidak boleh sembarangan, harus sesuai bentuknya. Di mana bentuk yang seperti ini? Apakah kamu melihat? Oh, ternyata sebelah sini. Kemudian yang bentuk seperti ini di mana ya Bu Guru? Boleh aku taruh di sini? Tidak sama bentuknya. Kita pindah cari yang sama. Oh, ternyata tempatnya di sini. Tuh, harus dikembalikan sesuai tempatnya. Ini sama. Kembalikan. Kemudian dikembalikan sampai habis. Nih. Sampai habis baloknya. Jangan sampai keliru tempat. Sudah habis Bu Silvi, apa yang dilakukan dengan keranjang? Keranjang kita letakkan di bawah saja. Nanti akan Bu Guru bereskan. Terus alasnya yang sudah selesai, nanti kalau sudah habis semua, teman-temannya sudah mengembalikan semua, kan alasnya sudah kosong. Nanti bekerja sama dengan temannya, bersama-sama membawa alas, dikembalikan ke tempatnya, diberdirikan seperti ini. Nah, ini belajar bekerja sama. Nah, kalau sudah selesai, boleh deh anak-anak langsung cuci tangan, membersihkan tangan karena setelah bermain balok. Itu saja aturan bermain balok. Setelah ini Bu Guru akan kasih lihat macam-macam foto tentang anak-anak yang kemarin sudah bermain balok, bentuknya seperti apa saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.